dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ayat ini, dari surat Al-Falaq, telah berabad-abad dijadikan dalih untuk membenarkan keyakinan pada sihir. Sebagian besar umat muslim yang memahaminya secara literal, masih menganggap ayat ini sebagai pengakuan bahwa sihir adalah fenomena nyata. Para dukun, ustaz abal-abal, dan oknum tukang fitnah terus memanfaatkan tafsir kuno ini untuk menyebarkan kebodohan kolektif. Masalahnya, kita hidup di abad ke-21. Zaman di mana ilmu pengetahuan sudah menjelaskan hampir semua yang dulu diselubungi mitos. Sudah waktunya berhenti memperlakukan ayat ini seperti lisensi untuk mempercayai takhayul. Tafsir literal tidak hanya menjauhkan umat dari rasionalitas, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap manipulasi. Artikel ini akan membedah ayat tersebut dari sudut pandang logis dan ilmiah, menghancurkan romantisasi sihir, serta menunjukkan relevansi pesan Al-Quran yang sebenarnya. 1. Konteks sejarah. Saat takhayul adalah sains orang zaman dulu. Kita mulai dengan sejarah. Pada zaman Nabi Muhammad, masyarakat Arab sangat terobsesi dengan sihir. Ritual seperti mengikat tali dengan simpul-simpul, buhul, dan menghembuskan mantra dianggap bisa mencelakai orang. Ini bukan karena sihir itu nyata, melainkan karena mereka tidak punya alat untuk memahami mekanisme psikologi manusia. Apa yang mereka sebut sihir sebenarnya adalah kombinasi dari sugesti, ketidaktahuan, dan kebiasaan ritualis primitif. Namun, konteks ayat ini harus dilihat dengan jernih. Ketika Al-Quran menyebut wanita tukang sihir, bukan berarti ia mendukung gagasan bahwa sihir itu nyata. Sebaliknya, ini adalah refleksi dari bagaimana masyarakat waktu itu memahami fenomena manipulasi. Ayat ini berfungsi sebagai peringatan moral, bukan sebagai validasi takhayul. 2. Sihir atau manipulasi. Memahami metafora buhul-buhul. Mari kita fokus pada frasa menghembus pada buhul-buhul. Dalam tafsir tradisional, ini dipahami secara literal sebagai tindakan dukun atau penyihir yang mengikat simpul pada tali untuk menyihir korban mereka. Namun, pendekatan sempit ini mengabaikan potensi makna simbolis yang jauh lebih relevan. Menghembuskan buhul-buhul dapat dilihat sebagai metafora untuk manipulasi psikologis atau sosial. Tukang sihir dalam konteks ini adalah mereka yang menggunakan tipu daya untuk menciptakan ketakutan atau memengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi. Apa bedanya dengan propaganda modern, hoax, atau ujaran kebencian? Semua itu adalah sihir zaman modern yang mengikat pikiran orang dalam kebodohan dan ketakutan. Bayangkan seorang pemimpin yang menggunakan kebohongan untuk membangun kekuasaan, seorang influencer yang menyebarkan disinformasi demi uang, atau bahkan seorang individu yang menyebarkan fitnah untuk menghancurkan reputasi orang lain. Mereka adalah penyihir modern, tanpa perlu ritual atau mantra. Bagaimana menurut kamu? 3. Kejahatan sugesti, bukan sihir. Beranjak ke ilmu pengetahuan, tidak ada bukti ilmiah bahwa sihir mistik itu nyata. Namun, ada bukti nyata bahwa sugesti dan manipulasi psikologis bisa memiliki efek destruktif. Efek sugesti dan nocebo ilmu psikologi telah menunjukkan bahwa pikiran kita dapat memengaruhi kondisi fisik tubuh. Jika seseorang percaya bahwa mereka telah disihir, mereka mungkin mulai merasa sakit, lemah, atau tidak berdaya. Fenomena ini dikenal sebagai efek nocebo, lawan dari efek placebo. Intinya, tubuh merespons sesuai dengan keyakinan negatif. Sekarang, apakah ini berarti sihir itu nyata? Tidak, ini hanya menunjukkan betapa kuatnya pikiran manusia. Ketakutan yang ditanamkan oleh tukang sihir bisa menyebabkan korban merasa terkutuk, bahkan tanpa intervensi supranatural apapun. Manipulasi sosial, selain efek psikologis, sihir bisa dipahami sebagai simbol manipulasi sosial. Dalam konteks modern, wanita tukang sihir yang disebut dalam ayat ini bisa diartikan sebagai siapa saja yang memanfaatkan kebohongan, fitnah, atau intimidasi untuk mengontrol orang lain. Dampaknya, sama destruktifnya dengan sihir dalam tafsir tradisional, tapi tanpa embel-embel supranatural, dan bahkan lebih jahat dari kejahatan supranatural sihir yang ditakut-takutkan. 4. Sihir sebagai simbol kejahatan. Jika kita ingin menjadikan Al-Quran relevan untuk kehidupan modern, kita harus membaca ayat ini dengan akal sehat. Wanita tukang sihir bukanlah penyihir literal dengan kekuatan gaib. Mereka adalah simbol dari kejahatan manipulatif yang menggunakan trik dan tipu daya untuk merusak. Misalnya,
penyebar hoaks yang membuat masyarakat terpecah, politikus licik yang mengadu domba rakyat demi kepentingan pribadi, orang yang menyebarkan fitnah untuk menghancurkan reputasi orang lain. Ini adalah sihir zaman modern, kebohongan, manipulasi, dan propaganda. Kita beranjak ke bagian selanjutnya. 5. Kenapa perempuan disebut tukang sihir? Mengapa Al-Quran menyebut perempuan dalam konteks ini? Apakah ini sebuah kritik terhadap perempuan secara umum? Tidak juga. Tafsir yang lebih mendalam menunjukkan bahwa ayat ini berfungsi sebagai pelajaran moral tentang bagaimana manusia bisa tergoda atau terjebak oleh manipulasi, terutama dari perempuan yang dikenal memiliki pengaruh kuat terhadap emosi laki-laki. Kekuatan daya tarik perempuan adalah realitas biologis yang tidak bisa disangkal. Tubuh perempuan diciptakan dengan bentuk yang menarik, yang bisa membangkitkan hawa nafsu laki-laki. Dalam konteks ini, perempuan penyihir dapat dilihat sebagai representasi dari godaan duniawi yang berbahaya bagi mereka yang tidak memiliki kontrol diri. Sihir ini bukan tentang mantra atau ilmu hitam, tetapi kekuatan psikologis yang bisa memengaruhi pikiran laki-laki yang lemah. Namun, penting untuk diingat bahwa ini bukan alasan untuk menyalahkan perempuan secara sepihak. Ayat ini adalah peringatan kepada laki-laki agar tidak menyerah pada kelemahan mereka sendiri. Jika seorang laki-laki tergoda oleh rayuan atau tipu daya perempuan, masalahnya bukan hanya pada perempuan itu, tetapi juga pada kegagalannya mengendalikan hawa nafsu. Seperti misalnya, saat ini perempuan makin vulgar, joget-joget di TikTok, menyihir setiap pria untuk menjadi makin ofensif dan tergoda birahi. 5. Meninggalkan pemikiran mistis. Urgensi tafsir ulang. Mengapa tafsir ulang ini penting? Karena terus-menerus memahami ayat ini secara literal hanya melanggengkan kebodohan dan ketidakberdayaan. Orang-orang yang percaya pada sihir cenderung mencari solusi dari dukun atau ritual mistis, bukan dari tindakan nyata yang bisa mengubah keadaan. Mereka menjadi korban penipuan spiritual, kehilangan uang, dan membuang waktu. Lebih buruk lagi, kepercayaan ini sering digunakan untuk membenarkan persekusi. Berapa banyak wanita yang dibunuh atau disiksa dengan tuduhan sebagai penyihir? Berapa banyak orang yang difitnah disihir hanya karena mereka berbeda? Tafsir literal ini tidak hanya salah, tetapi juga berbahaya. Jadi, sementara sihir itu takhayul, kejahatan itu nyata. Surat Al-Falaq 113:4 tidak membenarkan adanya sihir supranatural. Ayat ini adalah peringatan terhadap kejahatan manipulasi dan tipu daya yang merusak manusia, baik secara individu maupun sosial. Tafsir literal tentang wanita tukang sihir hanya memperkuat mentalitas mistis yang tidak relevan di era modern. Kita harus membaca Al-Quran dengan pemahaman yang relevan, bukan dengan lensa takhayul yang tidak lagi masuk akal. Sihir tidak pernah nyata, tetapi manipulasi sosial dan sugesti psikologis adalah ancaman yang benar-benar ada. Tafsir ulang ini adalah langkah penting untuk membawa umat keluar dari kebodohan menuju pemahaman yang rasional dan bermakna. Hentikan romantisasi sihir. Ini zaman sains, bukan zaman dukun. Gunakan otakmu, bukan takhayul.